Tuhan, janji-Mu itu seperti fajar pada pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Siang hari ini kalau kami ada di tempat ini, kami tahu ini kan semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu itu akan menjadi pelita buat kaki kami. Dan akan menjadi terang buat jalan hidup kami. Anugerah setiap kami pada siang hari ini dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga boleh menjadikan mata hati dan mata rohani setiap kami boleh menjadi terang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati. Bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Baik, sebelum duduk Bapak Ibu sekalian, saya minta kita bersalaman dulu satu dengan yang lain, bilang begini. Aku senang melihat engkau datang siang ini. Aku senang melihat engkau datang siang ini. Aku senang melihat engkau datang siang ini. Amen. Iya, aku senang melihat engkau datang pada siang ini. Iya, senang banget ya. Mari kita buka kitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang baru kita baca itu adalah kisah pertempuran seorang anak muda yang kecil krempeng, usianya kurang lebih 17 tahunan pada waktu itu, berhadapan dengan seorang raksasa namanya Goliat. Ini cerita yang sangat familiar saudara ya. Dan di mana-mana orang kenal Tuhan atau orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika ada satu kelompok yang lemah berhadapan dengan satu kelompok yang kuat, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, maka koran-koran akan menulis begini, bahwa ini adalah pertarungan antara Daud dengan raksasa yang bernama Goliat. Nah, raksasa dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata giant, G-I-A-N-T, saudara. Giant artinya raksasa. Nah, satu kali ada seorang pria, seorang cowok, saudara. Ini kan zaman internet. Itu ngadakan komunikasi atau ngobrol atau chatting melalui Google Talk, saudara. Ya, kemudian si cowok itu begini, dia panggil nama seorang cewek, hai, dan kemudian ceweknya juga balas, hai, ya kan? Kemudian si cowok kemudian mulai menulis, can I know what's your name? Ya kan? Wah, ceweknya senang, ini bule, ya kan? Ini bule, ya kan? Aku udah lama kepingin punya pacar, bule, ya kan? Kemudian si cewek kemudian mulai jawab, my name is Mia, ya kan? And you? Dan kemudian pria itu menulis, my name is Giant, ya kan? G-I-A-N-T. Wow, your name is very great. You giant? I think you is tall and big. Aku pikir engkau itu gede, dhuwur, ya kan? Besar, ya kan? Kemudian Giant bilang, no, I'm slim, I'm krempeng, ya kan? Nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Tapi aku ini kurus, ya kan? Nggak ini, ya kan? Nah, I think your name Mia, you are a pretty girl. Mia gede kepalanya, so ya kan? Disebut Mia itu pretty girl, wanita yang
yang cantik, saudara. Dan kemudian, saudara, can I know, kata yang pria, what's your full name, ya kan? Kemudian si Mia jawab gini, my full name is Sumiatun, ya kan? And you, what's your full name, ya kan? Oh, my name is Sugianto. Gedubrak, ya kan? Langsung mereka lock out, saudara, ya kan? Tadi Sugianto ketemu sama Sumiatun, ya. Nah, saudara, kisah yang kita baca itu tentang Daud dan Goliat, ya. Saya percaya tahun 2013 seperti apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, bahwa tahun 2013 itu adalah tahun from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, apa itu mulia, saudara? Di Indonesia kita punya satu logam yang sangat terkenal, yang diberi julukan logam mulia. Saudara masih ingat apa itu logam mulia? Logam mulia adalah emas, saudara, ya kan? Kenapa disebut logam mulia? Karena harganya mahal dan orang suka menyimpannya. Nah, satu kali, saudara, ketika saya dideportasi dari Amerika beberapa tahun yang lalu, saudara, maka sesampai di Indonesia, saya mulai menulis surat, saudara. Saya karang sendiri. Saya menulis surat kepada perwakilan Amerika yang ada di Surabaya. Saya tulis begini, kepada yang mulia, pimpinan perwakilan Amerika yang ada di Indonesia. Nah, saya juga masih teringat ketika saya melihat siaran-siaran langsung atau warta berita, saudara. Maka kalau ada presiden dari satu negara itu hadir, maka protokol akan mengatakan begini, kepada yang mulia Bapak Presiden, kepada yang mulia Bapak atau Ibu pimpinan perwakilan dari negara apa, ya kan? Jadi artinya mulia apa? Mulia artinya bernilai tinggi. Mulia artinya terhormat. Nah, saya selidiki, saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ketika Pastor Lukas Kusuma mengatakan ini tahun from glory to glory, saya kepengen tahu lebih dalam. Apa sih yang disebut dengan from glory to glory? Ternyata begini, Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru menyebutkan dalam bahasa aslinya yang disebut dengan glory itu terhormat, terkenal, ternama. Tapi tidak sampai di situ saja, saudara. Tidak berhenti di situ saja. Yang namanya glory, yang namanya mulia itu juga kaya. Bukan hanya kaya, Alkitab mencatat glory itu sama dengan abundance. Diberkati berlimpah-limpah. Yang namanya glory itu adalah kemegahan. Nah, tahun 2013 ini saya percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, akan mengalami apa yang namanya glory itu. Setuju katakan? Amen. Nah, bagaimana Pak? Agar di tahun 2013 ini saya boleh mengalami yang namanya glory. Kemudian glory lagi dan glory lagi, saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca, bagaimana seorang anak muda yang tidak berpengalaman, dia boleh mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Padahal Saul dengan tentara-tentara pilihannya, ketika dia berhadapan dengan Goliat, raksasa itu yang tingginya kurang lebih 3 meter, saudara. Raksasa ini saudara memakai baju sirah, Alkitab berkata berat daripada baju itu kurang lebih 60 kilo, saudara. Nah, kita tahu Pendeta Agus Lutan ada di sini dan sekarang ada di kota New York, saudara, sedang melayani di sana, ya kan? Ketika saya bawain beberapa jaket, saudara, maupun kemudian diberi hadiah juga dari Philadelphia beberapa jaket, dia bilang, aduh Pak, ini jaket berat banget. Saya timbang Pak, itu kurang lebih 3 kilo katanya, ya kan? 3 kilo udah berat, saudara. Lah, Goliat raksasa itu pakai baju beratnya 60 kilo. Berat atau berat?
berat banget saudara, ya kan? Tapi karena dia raksasa, tinggi, besar dan kuat, baju 60 kilo nggak ada artinya, saudara. Maka itu Saul dengan tentara-tentara pilihannya, saudara, selama 40 hari dia hidup di dalam stres dan ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak berani menghadapi Goliat. Tapi seorang anak muda yang bernama Daud, saudara, dia tidak punya pengalaman perang. Pengalamannya cuman hal yang sederhana, mengembalakan kambing domba. Dan Alkitab berkata begini, saudara, kambing domba yang digembalakan oleh Daud, saudara, jumlahnya bukan 200 ekor, bukan 2000 ekor. Tapi Alkitab berkata bahwa jumlah kambing domba yang digembalakan oleh Daud itu cuma 2, paling banyak 3 ekor, saudara. Ya kan? Jumlah yang sangat sedikit. Dia nggak punya pengalaman untuk berperang, dia nggak punya pengalaman untuk bertempur, pengalamannya cuman sebagai gembala kambing dan domba. Tapi kita lihat, saudara, bagaimana seorang yang tidak punya pengalaman, dia boleh merubuhkan dan mengalahkan raksasa yang namanya Goliat, dan dia boleh mengalami yang namanya kemenangan. Dia mengalami yang namanya mulia, namanya menjadi terkenal di mana-mana. Dan hidupnya saat itu berubah, saudara. Dia diberkati. Dia kemudian boleh menjadi raja yang ternama daripada bangsa yang namanya Israel. Nah, kita akan pelajari, saudara, bagaimana agar kita bisa di tahun 2013 ini mengalami yang namanya glory itu. Mengalami apa yang namanya kemuliaan itu. Mari kita lihat lagi dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Ayat 45 tadi dan 46. Iya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, kata Daud, mendatangi engkau raksasa Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ketika Daud mengucapkan bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat itu ke dalam tangan Daud, itu Goliatnya masih ada atau enggak? Sudah dikalahkan atau belum? Ketika Daud berkata, aku akan mengalahkan engkau, itu Goliatnya belum kalah, saudara. Masih ada. Ketika Daud berkata, setelah itu, maka kepalamu tak penggal. Itu Goliatnya masih hidup, saudara. Belum dipenggal kepalanya. Pertempuran belum terjadi. Kemudian Daud berkata, setelah nanti kepalamu tak penggal, mayatmu tak berikan kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya dimakan. Hal yang pertama kita pelajari dari ayat ini, Daud memiliki pikiran yang benar. Bersama saya katakan pikiran yang benar. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Pikiran yang benar. Saya sedang tidak mengajarkan tentang berpikir yang positif. Tapi saya mau tegaskan, kita harus mengenakan pikiran yang benar. Sebab yang positif belum tentu benar. Ya kan? Tapi yang benar akan menghasilkan hal-hal yang baik dan yang positif. Seorang pejabat, dia punya pikiran yang positif. Aku akan korupsi, aku akan peras uang negara sebanyak-banyaknya. Maka kemudian setelah aku kaya, aku akan bikin rumah yang megah. Dan sebagian uangnya akan aku sumbangkan kepada partai politik. Pikiran positif.
Ya kan? Pikiran positif. Tapi benar nggak? Ya kan? Jadi benar itu apa Pak? Alkitab berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itu Yesus mengatakan hal demikian. Jadi yang namanya benar apa? Benar itu adalah Yesus. Milikilah pikiran yang benar. Artinya milikilah pikiran yang sesuai dengan Yesus Kristus. Milikilah pikiran yang benar. Artinya milikilah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kitab Yohanes mencatat apa yang diucapkan oleh Yesus. Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan ia akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Dan kalau engkau meminta sesuatu kepadaku, kata Yesus, maka aku akan melakukannya untukmu. Agar supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Maka sudah sewajarnya untuk setiap anak-anak Tuhan di tahun 2013 ini mengalami yang namanya glory itu. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, stres, kemudian persoalan silih berganti, hidupnya tidak pernah mengalami kemenangan. Yang pertama, jangan-jangan engkau punya cara berpikir yang salah. Amin. Jangan-jangan pikiranmu tidak benar. Satu kali ada seorang ibu, dia bilang begini, Pak, aku ini sakit-sakitan. Sudah sekian bulan aku tidak bekerja. Dokter berkata, aku tidak sakit, Pak. Tapi itu yang terjadi di dalam hidupku. Aku mau pulang ke Indonesia, Pak. Kemudian saya tanya, Ibu di sini tinggal sama siapa? Oh, saya sendirian. Ibu udah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Keluarga pun di mana? Keluargaku di Indonesia, Pak. Suamiku dan anak-anakku semua ada di Indonesia. Lah, Ibu berapa tahun di Amerika? Saya sudah sekian tahun, Pak, ada di Amerika. Kenapa Ibu di Amerika? Cari duit, Pak. Sebab kami ini ngalami kesulitan ekonomi. Saya bilang begini. 1 Korintus pasal 7 ayat 5 berkata begini. Engkau, dia kan suami dan istri tidak boleh berpisah. Engkau hanya boleh berpisah untuk sementara waktu dan tujuannya jelas. Untuk kepentingan berdoa. Bukan kepentingan cari duit. Dan setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan itu namanya kutuk. Dan manusia hanya dipimpin oleh dua hal di atas kepalanya. Berkat atau kutuk. Kapan kita mengalami berkat? Ketika kita obey. Ketika kita taat, kita percaya pada firman Tuhan dan melakukan. Tetapi ketika kita melakukan pemberontakan yang kita kerjakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kutuk akan ada di atas kepala kita. Kemudian saya bilang begini, kalau begitu Bu, Ibu pulang ke Indonesia, itu adalah jalan keluar. Oh, benar Pak, saya sudah mau pulang ke Indonesia. Ya udah pulang, segera pulang dan berkumpullah kembali dengan keluargamu. Oh tidak Pak, saya mau pulang ke Indonesia, tapi saya tidak mau kembali kepada suami saya. Lah ini pikiran yang salah, ya kan? Ibu ini punya pikiran yang positif, tapi nggak sesuai dengan firman. Saya bilang saya ini bukan dokter, tapi kalau ibu mengalami hal itu karena ibu punya pikiran yang salah, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Daud, dia memiliki pikiran yang benar. Sudah ada di dalam benaknya, sudah ada di dalam kepalanya Daud, bahwa yang namanya Goliat itu akan diserahkan Tuhan kepada dia. Daud sudah melihat di dalam pikirannya bahwa Goliat itu akan kalah, dan Daud sudah melihat bahwa kemudian kepala dari Goliat itu dia penggal, dan kemudian badannya, mayatnya, dia sudah melihat di dalam pikirannya akan diserahkan kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang yang di
yang liar. Itu adalah pikiran yang benar. Pikiran yang benar selalu berpikir yang besar. Seperti Tuhan berpikir. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian satu kali punya kesempatan main-main ke New York, saudara, di downtown Manhattan, saudara, di situ sedang dibangun menara WTC, pengganti daripada menara yang telah runtuh beberapa tahun yang lampau. Saya sudah sering kali ke bangunan yang baru, yang belum selesai, sudah beberapa tahun yang lalu, tiap ada tamu, hamba Tuhan datang ke Amerika, salah satu tujuan mereka kepingin untuk melihat bekas daripada WTC. Nah, saudara akan menjumpai di sana banyak penjual majalah atau buku-buku. Kemudian dia bilang begini, nanti gedung ini kalau jadi, maka akan ada beberapa gedung. Gedungnya itu seperti ini gambarnya. Ya kan? Waktu itu belum kelihatan apa-apa, saudara. Tapi gambarnya sudah ada, ya kan? Nah, hari-hari ini ketika saya kembali ke gedung itu, ke lokasi itu, saudara, apa yang ada di majalah-majalah itu hampir terwujud. Saya bilang hebat juga, ya kan? Jadi sebelum gedung itu terwujud, itu sudah ada di dalam pikiran yang menciptakannya. Sebelum Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, itu semua sudah ada di pikiran Tuhan. Satu kali seorang anak muda, namanya Robert, saudara. Dia tinggal di California. Waktu berusia 29 tahun, saudara, dia mulai membuka satu gereja di California. Nah, Robert sebagai pastor yang muda, sebagai pendeta yang masih muda, saudara, belum punya uang, belum punya jemaat yang banyak, saudara. Maka dia memulai ibadahnya dengan cara mendirikan tenda di tanah kosong. Ya, puji Tuhan, jemaat Bethany di Philadelphia maupun New York memulai ibadahnya tidak dari tenda, tapi sewa gedung, saudara. Robert ini sudah memulai di tenda. Dia punya iman luar biasa. Dia khotbahkan tentang Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, saudara. Dari minggu ke minggu jemaatnya makin bertambah. Setelah jemaatnya kurang lebih berjumlah 300 orang, saudara. Satu kali waktu ibadah, hujan turun, saudara. Karena hujan turun dan tenda yang sering dipakai itu sudah tua dan lapuk, saudara. Maka kemudian hujan itu merobek tenda itu, saudara. Sehingga air hujan masuk dan jemaat pada lari, saudara. Ya kan, bubarlah ibadah itu. Robert jadi sedih, saudara. Tuhan, aku ini khotbah tentang Tuhan yang maha besar. Aku khotbah tentang Tuhan yang maha kuasa. Tapi aku kebaktian di tenda. Dan tendanya robek, tendanya bocor, jemaatnya sekarang kocar kacir, Tuhan. Sementara di dalam kesedihan, pemuda yang bernama Robert ini, dia teringat akan firman Tuhan. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang apa aku lakukan. Dan kalau kamu minta sesuatu kepadaku, maka aku akan melakukannya untukmu agar Bapa dipermuliakan. Robert sudah tersentak dia. Dia bangkit berdiri, ampuni Tuhan. Ternyata selama ini aku punya pikiran yang kecil. Pikiran yang salah. Sekali lagi, pikiran yang benar itu adalah pikiran yang sesuai dengan Yesus Kristus. Pikiran yang benar adalah pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Pikiran yang benar itu adalah pikiran yang besar. Bersama saya katakan besar. 2, 3. Lebih keras lagi 2, 3. Besar. Itu pikiran yang benar. Maka kemudian, baik Tuhan, aku akan berpikir seperti Kristus berpikir. Aku akan berpikir tentang pikiran yang besar. Bahkan aku akan memikirkan yang belum pernah dipikirkan oleh banyak orang. Dia panggil arsitek, saudara, dan dia bilang begini, aku akan bikin gereja yang bisa nampung untuk parkirannya 1.800 mobil. Gedung gerejanya
bisa nampung ribuan orang. Jemaatnya cuma berapa? 300. Ya kan? Bisa nampung ribuan orang. Dan kemudian gedung gerejanya jangan terbuat dari batu, jangan terbuat dari kayu. Arsitek tanya, lantas terbuat dari apa? Harus terbuat dari besi dan kaca. Hah? Dari besi dan kaca, saudara, ya kan? Maka kemudian arsitek ini tertantang, saudara. Dia mulai mendesain, saudara, gedung gereja yang terbuat dari kaca, saudara. Dan Robert berkata begini, atapnya harus bisa dibuka dan ditutup. Kalau cuaca bagus, saya kepingin atapnya dibuka. Kalau cuaca buruk, mendung dan lain sebagainya, saya kepingin atapnya ditutup supaya jemaat tidak kehujanan. Arsitek tanya, gimana cara membuka dan menutupnya? Nah, saya kepingin cara buka tutupnya cuman dipencet aja. Nah, bayangkan saudara, itu terjadi tahun 55. Saya masih ingat televisi yang saya punya pertama kali dalam keluarga kami, itu tahun 70-an saudara. Papa saya diberkati dan bisa membeli sebuah televisi. Televisi pertama yang saya miliki adalah televisi hitam putih. Untuk mengganti channelnya nggak ada remote-nya, saudara. Harus berjalan ke TV-nya, ganti saluran, ya kan? Salurannya juga masih sedikit. Mau ganti lagi harus datang. Ya, mau memperbesar volumenya harus datang ke TV-nya, digedein, dikecilin, saudara. Nggak ada yang namanya remote. Tapi pemuda Robert sudah mulai berpikir, aku kepingin nanti buka atap atasnya, cedit terbuka, ya kan? Cedit tertutup. Wah, bikin saudara. Arsitek ini mulai bikinkan gambarnya dan kemudian selesai. Dia kumpulkan seluruh penatua dan jemaat. Dia bilang, ini kita sekarang bakal tidak akan kebaktian lagi di tenda. Kita tidak akan mengalami kebocoran. Ini gereja yang akan kita miliki nanti. Kemudian jemaat tanya, ya kan? Biayanya berapa Pak Pendeta? Oh, biayanya ini kurang lebih 20 juta US dollar. Itu tahun 55. Ya kan? Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, 20 juta US dollar tahun 2013 ini banyak atau banyak? Banyak apa banyak? Oh, banyak, saudara. Ya kan? Banyak banget, saudara. Apalagi tahun 55. Tahun 55, saudara. Banyak banget, saudara. Ya, gereja ini di Philadelphia dibangun dengan kurang lebih 5 juta US dollar, ya kan? Berarti Bapak Robert ini, Pastor Robert yang masih muda, mau bikin dengan biaya 4 kali daripada gereja ini. Kemudian Pak jemaat tanya, ya kan? Pak Pendeta, Bapak ini punya uang berapa? Kok mau bangun gereja harganya 20 juta dolar? Oh, tenang, kata pemuda Robert. Saya sudah punya 25. Ya kan? Saya punya 25. Kemudian jemaat tanya, maksud lo, ya kan? Mungkin ada dari Jakarta, saudara, ya kan? Maksud lo, ya kan? Pak Robert bilang begini, ya 25. Iya, maksudnya apa? Apa 25 juta US dollar, ya kan? Kalau 25 juta berarti masih ada sosok kembalian 5 juta. Oh, bukan. Ya kan? Bukan 25 juta. Jadi Bapak punya uang 25.000 US dollar. Oh, bukan 25, ya kan? Kemudian tanya, berapa Bapak punya uang? Saya punya uang 25 dolar. Jemaat gedubrak, saudara, ya kan? 25 dolar, saudara. Sebagian pergi, saudara. Ini pendeta sampel. Pendeta Edian ini, ya kan? Nah, ada perbedaan yang besar antara pendeta dan jemaat, saudara, ya kan? Pendeta imannya tebal, kantongnya tipis. Itu pendeta, saudara, ya kan? Kalau jemaat kantongnya tebal, imannya tipis, saudara, ya kan? Tapi jemaat Betani di sini enggak. Amin. Di sini kantongnya tebal, imannya tebal, ya kan? Pendetanya sama, saudara, ya kan? Imannya tebal, kantongnya lebih tebal lagi. Amin. Itu enggak ada di Betani. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Kemudian saudara, pendeta Robert ini, saya percaya, ya kan, gereja ini akan terwujud.
Maka beberapa tahun kemudian, saudara, Robert yang masih muda, gini akhirnya saudara, dia bisa membeli tanah seluas 4 hektar atau 40.000 meter persegi. Saudara. Dan tanah itu terletak di Garden Grove di Orange County di California. Dan akhirnya apa, saudara? Gedung gereja itu hari ini sudah berdiri dengan megah, saudara. Dan gereja itu bernama Crystal Cathedral Church dan pemuda yang bernama Robert itu adalah Robert H. Schuller. Dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran yang benar, saudara. Pikiran yang benar adalah pikiran yang besar. Pikiran yang benar adalah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya sangat sedih satu kali ketemu dengan seorang pemuda. Dia seorang sarjana dari universitas yang cukup terkenal di Indonesia. Dia salah satu lulusan terbaik, saudara, untuk sekolah komputer di universitas itu. Kemudian dia pindah ke Amerika dan pekerjaannya sebagai busboy, saudara. Saya tidak menghina pekerjaan apapun, saudara, ya kan? Tapi kemudian saya ngobrol sama pemuda ini, udah berapa lama kamu jadi busboy? Oh, udah lama, Pak. Dia sebutkan, saya udah sekian tahun jadi busboy. Enak, Pak, kerja jadi busboy. Nah, kemudian dia bilang begini, manajer saya sudah berkali-kali, nggak akan sejak tahun-tahun yang lampau, minta saya ini dinaikkan menjadi waitress. Ya kan? Tapi saya nggak mau, Pak. Saya senang sebagai busboy. Sampai hari ini dia jadi busboy. Kenapa? Karena dia punya pikiran kecil, saudara. Amin. Nggak punya pikiran Kristus, saudara. Jangan pernah melihat siapa engkau. Amin. Daud nggak pernah lihat siapa dirinya. Tapi yang dilihat oleh Daud, bahwa dia memiliki Tuhan yang maha besar. Amin. Engkau akan mengalami kemuliaan. Bukan karena engkau hebat. Engkau akan mengalami kemuliaan. Bukan karena engkau berpendidikan tinggi. Engkau akan mengalami yang namanya glory itu. Bukan karena engkau pandai berdagang. Tidak. Engkau akan mengalami yang namanya glory itu. Itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan sanggup untuk mengangkat kehidupan setiap kita. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama adalah apa? Pikiran yang benar. Bersama saya katakan pikiran yang benar. 2, 3. Ya, lebih keras lagi 2, 3. Pikiran yang benar. Pikiran yang benar adalah pikiran yang besar. Pikiran yang benar adalah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat 1 Samuel pasal 17. Ayat 45 dan ayat yang ke-46. 1 Samuel 17 ayat 45 dan ayat yang ke-46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Bersama saya katakan Daud berkata. 2, 3. Iya. Lebih keras lagi 2, 3. Daud berkata. Jadi Daud berkata kepada Goliat itu. Hei Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku Daud mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Dan hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini bukan perkataan bohong. Amen. Ini bukan perkataan bohong. Tapi ini adalah perkataan yang benar. Amen. Perkataan yang benar adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan kebohongan, saudara. Goliat belum kalah. Ya kan? Tapi Daud berkata, hati-hati dengan perkataan. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 30 ayat 14.
Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Katamu diganti dengan saya, ya. Sementara kita baca ayat ini, tangannya tepuk ke dada, ya. Coba tangannya, ya. Mulai tepuk-tepuk dada, ya. Ayo kita baca ayat ini sama-sama 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepada saya, yakni di dalam mulut saya dan di dalam hati saya untuk dilakukan. Firman itu ada di mana, Saudara? Halo, di mulut. Bersama saya katakan mulut. 2, 3. Ya, lihat ayatnya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Kasih tahu sebelah menyebelah, di dalam mulutmu itu loh. Dalam mulut. Kasih tahu. Firman itu di dalam mulutmu. Ya kan? Dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan firman, dengan perkataan, dengan ucapan. Sekali lagi, Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan apa? Mulut, dengan firman, dengan perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita. Mari kita lihat satu ayat lagi dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat yang 8. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Sudah lihat ayat ini, dahsyat sekali. Ya kan? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita yang ikut SOM, ya, kita sudah diajar bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Bersama saya katakan maha hadir. 2, 3, maha hadir. Bahasa Alkitabnya omnipresent. Ya kan, dia adalah Allah yang maha hadir, ya kan. Satu kali saya melayani di satu gereja yang bukan Betani, Saudara, ya kan. Kemudian pemimpin pujiannya bilang begini, mari kita bangkit berdiri. Karena sebentar lagi Tuhan akan hadir, ya kan. Berarti Tuhan belum hadir, ya kan. Selesai kebaktian saya tanya, kok tahu tadi Tuhan akan hadir? Iya Pak, saya mulai kerasa merinding, ya kan. Jadi kehadiran Tuhan ditentukan dari merinding. Makin kita merindingnya sangat, Saudara, berarti Tuhan sudah makin dekat. Saya ingat waktu masih kecil, Saudara, ya kan. Ketika saya lewat di kuburan, merinding, Saudara, tengah malam. Nah, saya kemudian jadi ingat, oh berarti dulu itu waktu lewat kuburan Tuhan mau hadir. Kira-kira begitu, Saudara? Tuhan hadir ditentukan merinding dan tidak merinding. Tuhan hadir di mana saja, amin. Kita lagi kebaktian di Tuhan hadir nggak? Ya kan, kita di dalam mobil Tuhan hadir nggak? Kita di dapur sedang menggoreng Tuhan hadir nggak? Kita di kamar tidur Tuhan hadir nggak? Kita di bawah kolong tempat tidur Tuhan hadir nggak? Maaf kata, kita di dalam WC Tuhan hadir nggak? Hadir. Maka itu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu merupakan firman. Kita nggak usah bilang begini, di hadapan Tuhan aku ucapkan, di hadapan Tuhan aku katakan. Oh tidak, sebab Tuhan maha hadir. Amsal 18 ayat 21. Ayat yang sangat terkenal sekali. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sukses dan gagal dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Bahagia dan susah dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kerasan dan tidak kerasan dikuasai oleh
lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Di Amerika kerasan atau enggak? Enggak Pak, enggak kerasan. Ya kan? Udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun enggak kerasan, saudara. Enak enggak enak di Amerika? Enggak enak Pak. Udah berapa tahun di Amerika? 12 tahun Pak. Dan orang ini sudah enggak pernah kerasan tinggal di Amerika dan enggak pernah enak hidupnya. Amen. Saya ketemu dengan banyak orang keluar masuk pekerjaan, saudara. Keluar masuk dari satu pabrik ke pabrik lain, dari satu toko kepada toko lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Ketika saya tanya kenapa kok kamu sering ganti-ganti pekerjaan, ya kan, sering ganti-ganti tempat, enggak kerasan Pak. Kembali Amsal 18 ayat 21. Kerasan dan tidak kerasan dikuasai lidah. Amin. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Satu kali ada seorang pria, saudara. Dia punya keluarga sudah hancur, berantakan, saudara. Tapi kemudian pria ini dilawat Tuhan. Dia bilang, iya Pak, saya mau keluarga saya dipulihkan. Nah, dalam salah satu pembicaraan kami, ternyata pria ini sudah pernah mengatakan begini kepada istrinya. Saya mau katakan sama tembok aja, ya kan. Pria ini marah, dia bilang begini, hei kamu istri, kamu itu seperti pepaya kisut tahu? Do you know pepaya kisut? Orang Surabaya bilang gini, kates kirut. Ya kan, bahasa Jakartanya pepaya kisut. Ya kan, istrinya dikatain pepaya kisut. Kisut dan tidak kisutnya istri dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ya kan? Nah, kemudian istri ini sudah dia dandan sudah. Bersolek, ya kan, di depan kaca. Dia mulai ambil potlot alisnya, dia mulai gambar, ya kan. Waktu gambar, dia ingat dirinya pepaya kisut. Potlotnya ditaruh, saudara. Alah, pepaya kisut buat apa? Kemudian dia ambil tempelas untuk nempelas wajahnya, saudara. Saya nggak tahu wanita biasa pakai tempelas kan, kalau bangun ini ya kan, ditempelas, saudara. Dia ingat pepaya kisut, nggak jadi, saudara. Ya kan, dia mau ngambil lipstick, saudara. Ya kan, biasanya sekali pakai lipstick itu setengah bisa habis, saudara. Ya kan. Hari itu dia baru 3 putaran, ingat dia pepaya kisut, nggak jadi, saudara. Mau pakai baju yang bagus, dia ingat dia pepaya kisut. Saya kalau konseling, saudara, saya sering banyak mendengar begini dari para istri. Pak, kalau saya ditempeleng itu masih mendingan, ya kan, sakitnya segera hilang saat itu. Tapi perkataan suami saya itu Pak, nyelekit Pak, ini udah 10 tahun Pak di sini. Maka kemudian istri ini sudah depresi. Setelah dikatakan pepaya kisut, depresi. Gak bisa tidur, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Ya kan? Bukan karena ingat kamu, saudara, ya kan? Maka kemudian istri ini mulai minum obat tidur. Susah banget tidur, depresi berat. Dan apa yang terjadi? Istri ini menjadi pepaya kisut. Wah, jadi pepaya kisut, saudara. Waduh, saya dengar kesaksian pria ini, saudara. Waktu pulang ke rumah saya langsung ketemu sama istri saya. Saya bilang, hai istriku, engkau seperti buah apel dari kota Malang. Yang baru dipetik, kulitnya halus dan kinclong-kinclong, ya kan? Saudara tahu, sekarang ini istri saya, saudara, ya kan? Sekarang ini, saudara, kalau Sabtu, dia pergi ke salon, saudara. Rambutnya di salon, saudara. Mukanya disablon, saudara, ya kan? Lihatnya senang banget, saudara, ya kan? Seger, kayak apel dari kota Malang. Saya bilang begini, istriku, ya kan? Engkau ini tambah hari kok tambah gersang, ya kan? Istri saya mulai cemberut. Ngomong hati-hati. Maksudnya gini, gersang itu adalah seger dan merangsang. Bisa aja katanya, kan? Hari ini, saudara, istri saya benar-benar gesang, saudara. Ditentukan oleh ucapan. Ya kan?
Saudara mau tahu berapa lama pepaya kisut itu menjadi apel yang segar, saudara? Ya kan? Itu tidak seketika. Pria ini minta ampun kepada Tuhan. Dosanya diampuni. Datang ke rumah, dia berkata kepada istrinya, ampuni aku istriku. Aku sudah mengatakan yang tidak benar. Aku sudah berkata engkau adalah pepaya kisut. Istrinya tidak langsung berubah. Dibutuhkan untuk merubah pepaya kisut menjadi buah apel yang segar 5 tahun. Saudara. Amen. Perkataan seperti benih. Kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Maka itu taburlah apa yang ingin engkau tuai. Jangan pernah engkau menabur apa yang tidak ingin engkau tuai. Saya datang ke sini saudara dengan Bapak Ibu David dari New York. Ya kan, kalau saudara lihat ada pria yang ganteng dan istrinya di tengah itu Pak David. Pak David? Ya. Pak David ini saudara, dia salah satu pimpinan di perusahaan yang ada di New York. Ya kan, dia adalah seorang berpendidikan, saudara. Nah, dia punya anak perempuan, itu matematikanya selalu jelek, saudara. Ya kan? Dia dapat matematika itu menurut gurunya yang pantas untuk anak wanitanya ini, saudara. Nilainya F, saudara. Ya kan, fail. Tapi karena gurunya punya belas kasihan, dia bilang begini, kamu enggak saya kasih F deh, ya kan? Semestinya kamu dapat F. Kamu tak kasih nilai D saja, ya kan? Kamu tak kasih nilai D saja. Jadi tiap matematika dia dapat D. Kemudian papanya, yaitu Pak David, dia bilang begini, nah kamu itu bisa, matematika kamu pasti bisa, ya kan? Pasti bisa, nilaimu bukan D, nilaimu sudah seharusnya A, ya kan? Kembali Amsal 18 ayat 21, ya kan? Pinter dan goblok dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya, ya kan? Pak David nak bilang goblok kamu. Ya kan, matematika dapat D. Ya kan? Pak David enggak bilang begitu. Dia bilang begini, nah kamu ini anak pinter. Ya kan, kamu pasti bisa. Enggak bisa Pak, susah. Matematika, jangan bilang susah. Ya kan, kembali ke ayat ini. Amsal 18 ayat 21. Ya kan, gampang dan susah dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ya kan, akan makan buahnya, ya kan? Jangan bilang susah, ya kan? Katakan kamu bisa. Ini bukan bohong, saudara. Ini bukan bohong, tapi ini suatu kebenaran, ya kan? Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nggak bisa, Pak. Jangan bilang nggak bisa. Bisa. Susah, Pak. Jangan bilang susah, bilang gampang, ya kan? Maka itu kemudian anak wanita daripada Pak David ini termotivasi, saudara. Ya kan, termotivasi, saudara. Dan hari ini, saudara, Pak David memberikan kesaksian, anak perempuannya setiap ulangan matematika nilainya dapat A. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Kalau engkau punya masalah di dalam keluargamu, di dalam ekonomimu, atau apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu, pakailah pikiran yang benar. Sebab pikiran yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Dari pikiran yang benar akan keluar perkataan yang benar. Ketika engkau mengatakan yang benar, maka engkau akan mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Goliat, saudara. Jangan pernah berkata kepada masalahmu, aduh Tuhan, betapa besarnya masalahku. Tapi engkau harus berkata, masalah, dengar betapa besarnya Tuhanku. Amin. Hei sakit penyakit, betapa besarnya Tuhanku. Amin. Hei hutang, betapa besarnya Tuhanku. Amin. Itu bukan bohong. Tapi itu adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Setiap manusia akan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini, saudara. Tapi Alkitab sudah menjamin bahwa setiap masalah dan persoalan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, pada saat yang sama, Tuhan
sudah menyediakan jalan keluarnya. Amin. Kalau kita, saudara, gereja Betani, pada waktu persembahan, kemudian diminta untuk mengucapkan doa yang sudah ditulis, saudara. Itu doa, saudara, berdasarkan firman Tuhan. Amin. Maka itu ucapkan dengan segenap hati. Ucapkan dengan sungguh-sungguh. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Di New York ada seorang ibu usianya 60 lebih, saudara. Datang dengan 3 anaknya, saudara. Dan 3-tiganya, saudara, ya kan? Itu cantik dan cakep, saudara. Ya kan? Tapi anehnya sudah usia menikah, belum menikah. Ketika kemudian Pak Lukas sampaikan ini, doa tentang persembahan ini, kami lakukan juga di kota New York, saudara. Dan salah satu doanya, yang belum punya jodoh akan segera punya jodoh, saudara. Dan puji Tuhan, saudara. Beberapa bulan kemudian setelah baca ini, saudara, saya lihat ibu ini, saudara, ya kan. Kalau kemudian doa pas bagian jodoh, itu ibu dan anak-anaknya bilang, yang belum punya jodoh akan segera mendapat jodoh. Itu paling kencang, saudara. Ya kan? Tahun lalu, sebelum tahun 2012 ini berakhir, sold out, saudara. Coba lihat, saudara, ya kan? Kuasa dari perkataan, saudara. Amin. Hati-hati dengan perkataan. Amin. Yang punya utang tahun ini, engkau semua akan terbebas daripada utang. Amin. Hei utang, dengar. Tuhanku jauh lebih besar daripada utang. Amin. Hati-hati pergunakan mulut. Martin Luther King, seorang kulit hitam, saudara. Orang kulit hitam pada zaman Martin Luther King Junior itu sangat tertindas, saudara. Kalau saudara melihat kemarin dalam pelantikan Obama untuk kedua kalinya menjadi presiden Amerika, maka ketika Presiden Obama dilantik, saudara, waktu mengangkat sumpah itu salah satu tangannya ditaruh atau diletakkan kepada Alkitab bekas daripada kepunyaan Martin Luther King Junior. Martin Luther King Junior, dia melihat orang-orang kulit putih sangat diskriminasi kepada orang-orang kulit hitam. Saudara tahu, pada zaman itu, kalau ada orang kulit hitam kemudian pengen membeli sepatu dan dia masuk ke toko sepatu untuk mencoba sepatu yang dia akan beli, saudara, itu disediakan di ruangan yang paling belakang, panas, dan bangkunya sangat sederhana, terbuat dari kayu. Tapi untuk orang-orang kulit putih disediakan tempat yang nyaman di depan dan pakai sofa yang bagus. Orang-orang kulit hitam kalau lagi antri mau naik bis atau naik kereta bawah tanah, dan kemudian ada orang kulit putih datang, maka orang-orang kulit hitam harus mundur dan orang kulit putih mendapat antrian yang paling depan. Kalau ada orang kulit hitam naik bis atau naik kereta bawah tanah dan dia dapat tempat duduk di depan karena kereta atau bisnya kosong, maka ketika ada orang kulit putih datang, maka orang kulit hitam itu harus berdiri, dia pindah ke belakang, dan tempat yang nyaman, tempat di depan itu hanya untuk orang kulit putih. Martin Luther King Jr. dalam pidatonya I Have a Dream, saudara bisa lihat nanti di rumah, saudara. Itu udah jutaan kali diklik orang, saudara. I have a dream. Sudah ada di dalam pikiran Martin Luther King Jr. Saudara. Ada di dalam perkataannya. Dia bilang begini, satu kali Amerika akan terbebas dari diskriminasi. Satu kali akan ada orang kulit hitam yang akan menjadi presiden di Amerika ini. Dimulai dari mana? Pikiran yang benar. Dimulai dari mana? Perkataan yang benar. Ayo bersama saya tangannya begini. Ya, mulai gini. Pikiran yang benar. Turun sedikit agak ke bawah. Perkataan yang benar. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Pikiran yang benar. Yang kedua, perkataan yang benar. Hati-hati dengan pikiran dan hati-hati dengan perkataan. Yang terakhir,
1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 tadi ayat yang ke-47. Ya. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. 1 Samuel. Ya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Mungkin pemain keyboard bisa mulai mainkan perlahan-lahan. Yang ketiga, kita harus punya sikap hati yang benar. Bersama saya katakan sikap hati yang benar. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Sikap hati yang benar. Yuk mulai dari atas dulu. Apa? Pikiran yang benar. Perkataan yang benar. Sikap hati yang benar. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus benar. Pak, gimana Pak? Agar aku punya pikiran yang benar, perkataan yang benar, sikap hati yang benar. Pemazmur berkata begini, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Agar kita memiliki pikiran, perkataan dan sikap hati yang benar. Itu dasarnya cuma satu, adalah firman Tuhan. Sikap hati yang benar, mengakui bahwa hidup ini bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Itu adalah sikap hati yang benar. Bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau aku diberkati, itu bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan. Wah, Bapak ini berhasil, sukses. Oh, sapa aku, ya kan? Sapa dulu aku. Itu sombong, saudara. Amin. Loh, Bapak kok berhasil dan sukses? Kebetulan Pak. Itu sombong, saudara. Amin. Kayaknya rendah hati. Kebetulan Pak. Daud mengalahkan Goliat bukan karena kebetulan. Setuju katakan? Amin. Kebetulan musuhnya besar. Karena musuhnya besar, maka kebetulan dia punya jidat yang besar. Karena jidatnya besar, maka kebetulan ketika Daud melemparkan batunya persis di tengah-tengah. Ya kan? Coba kalau Daud krempeng seperti yang pegang video ini, ya kan? Kalau Goliat besarnya seperti yang pegang video ini, ya kan? Dilempar batu mungkin meleset, Pak. Ya kan? Jadi kebetulan musuhnya besar. Dan waktu dilempar kok kebetulan persis kena sambungan urat sarafnya. Ya kan? Karena kebetulan itu maka kemudian Goliat dikalahkan. Apa begitu saudara? Tidak. Amen. Itu semua karena Tuhan. Salah satu hal yang saya suka dari Gembala Senior Pastor Lukas Kusuma, yaitu kata puji Tuhan. Di SMS dia berkata kepada saya selalu dimulai puji Tuhan. Di email dimulai dengan puji Tuhan. Saya mendengar dengan mata kepala sendiri ketika orang mulai memuji Pak Lukas. Wah, Bapak ini hebat. Punya gedung gereja yang besar. Bahkan di antara komunitas Indonesia di Amerika dan Kanada, Bapak adalah gereja yang paling besar. Pak Lukas gak bilang begini, siapa dulu ya kan? Aku. Enggak. Dia bilang begini, puji Tuhan. Semua karena Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Jangan pernah ada yang mencuri kemuliaan Allah. Ibu tadi, saudara, ya kan? Yang sudah bekerja cukup lama, nganggur, kemudian sakit-sakitan. Pulang ke Indonesia, saya pulang. Ibu pulang ke Indonesia. Tapi Pak, saya nggak mau kembali kepada suami saya. Kenapa kamu nggak mau? Nanti saya kalau kembali kepada suami saya,
saudara-saudara saya marah Pak. Loh, kenapa saudara-saudaramu marah? Iya Pak, selama ini saudara-saudara saya membantu Pak keuangan. Dan dia pesan, kalau kamu pulang jangan lagi kamu kembali kepada suamimu. Suamimu itu brengsek. Maka itu saya enggak mau Pak kembali kepada suami saya. Itu sikap hati yang tidak benar. Ibu berarti hidupmu bergantung kepada saudaramu. Engkau tidak pernah takut kalau Tuhan marah. Tapi engkau takut kalau saudara-saudaramu marah. Ibu harus bergantung. Hidupmu bukan di tangan saudaramu. Tapi hidupmu bergantung kepada Tuhan. Amin. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sikap hati yang benar. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan naikkan pujian yang sudah